untuk melakukan penelitian terhadap nas-nas dari dalil yang lebih kuat, yang tujuannya adalah agar apa yang kita fahami dan yang kita amalkan dalam Islam itu betul-betul mendekati kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Dalam bidang yang menyangkut dengan sesuatu yang thawabit, yang tetap, yang tidak mutaghayyirat, misalnya seperti masalah akidah dan masalah ibadah, maka itu harus didukung oleh nas-nas yang qat'i, baik itu qat'i dilalah maupun qat'il makna. Jadi qat'i dalilnya dan juga qat'i artinya tidak ada keraguan-raguan dalam pemahaman, dalam pengertiannya. Tidak ada syubhat, tidak ada sesuatu yang bersifat interpretable gitu, tapi jelas ya. Nah, itu seperti masalah akidah. Dan ini kita perlu pahami bahwa masalah-masalah akidah itu adalah di dalam Muhammadiyah itu harus betul-betul berdasarkan dari dalil Quran. Al-Quran itu jelas mutawatir dan sunnah yang juga mutawatirah, sunnah yang mutawatir. Jadi tidak hadis-hadis yang dhaif, hadis yang tidak bisa dipergunakan untuk urusan-urusan yang menyangkut akidah gitu, menyangkut akidah. Nah, hari ini saya pernah dengar juga ini satu pelajaran tauhid dalam melalui video itu ada bagian 4 itu ma'rifat maqam dari ma'rifat tauhid. Ada yang mengatakan ada maqam ni, kalau baca la ilaha illallah tu makamnya makam syariat. Kalau baca la ilaha illallah itu makamnya makam tariqat. Kalau baca la ilaha illa anta itu makamnya makam hakikat. Nah, kalau sudah makam ma'rifat tu la ilaha illa ana. Nah, itu kan ini meragukan ini. Sehingga disebut itu sebagai apa? Kalau itu la ilaha illallah, itu makamnya syariat. Kita tidak tahu itu siapa yang menjelaskan makam syariat semacam itu, yang syariat itu mana, yang tidak syariat yang mana gitu. Kemudian kalau la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia, maka makamnya adalah makam yang disebut dengan makam tarikat ya. Kalau la ilaha anta, anta itu lebih dekat lagi itu. Lebih dekat lagi itu makamnya makam hakikat. Nah, kalau sudah baca la ilaha illa ana itu sudah makam ma'rifat. Nah, katanya kalau makam ma'rifat itu orang sudah baca itu di luar kesadaran. Tidak sadar itu. Ya kalau nggak sadar berarti dia tidak beramal. Orang itu dihukum kalau dia sadar kan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya dalam keadaan sadar, dia katakan juga begini. Kalau dia berkata itu dalam keadaan sadar bahwa tidak Tuhan kecuali saya, itu termasuk sangat fatal, termasuk syirik itu. Kenapa? Karena itu adalah wihdatul wujud. Ya, kaulo Gusti apa tuh? Manunggal. Manunggal kalau artinya kita wihdatul wujud itu yang eksistensialisme, bahwa yang wujud itu hanya satu, lalu kemudian wujud yang lainnya adalah bersatu dengan wujudnya itu. Ada wujud Allah, wujud sempurna, ada wujud cukup dan wujud kurang. Itu filsafatnya filsafat eksistensialisme gitu. Nah, sekarang kita kalau masalah-masalah seperti itu kita harus hati-hati. Nah, kita boleh mendengarkan macam-macam pengajian dimanapun, tapi Allah SWT memberikan tuntunan. Alladzina yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsanahu. Jadi kita boleh mendengarkan semua perkataan, semua ceramah, semua pelajaran, tapi wa yattabi'una ahsanahu. Kita harus mengikuti yang terbaik. Nah, ahsanahu dalam bidang agama, dalam bidang akidah, ibadah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan menurut ulama-ulama. Jadi ulama-ulama, kiai siapapun, dia tidak boleh membuat syariat, apalagi menyangkut dengan masalah akidah, sehingga nanti akan muncul ya pelajaran-pelajaran ataupun pemahaman yang luar Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah Muhammadiyah di sini prinsipnya, bahwa Muhammadiyah dalam soal yang menyangkut akidah itu tidak boleh keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi bicara yang gaib. Bicara yang gaib itu enggak boleh kita misalnya kira-kira, itu yang khurafat, itu yang khurafat. Mengatakan suatu tentang hal gaib tidak ada dalil. Nah, itu kita namanya kebohongan. Jadi kalau kita yang tahu yang gaib itu hanya Allah SWT. Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Allah yang tahu yang gaib dan yang syahadah yang jelas. Oleh karena itu orang siapapun tidak boleh dia bicara tentang yang gaib kalau dia tidak berdasarkan wahyu. Rasulullah pun juga mengatakan itu yang gaib itu berdasarkan wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak bicara kecuali wahyu yang diwahyukan itu. Nah, itulah karena itu, ini yang barangkali prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam beragama, sehingga ya dalam soal-soal yang menyangkut akidah dan ibadah
itu sifatnya adalah purifikasi. Tajrid artinya mujarradah. Tajrid itu mujarradah artinya semata-mata. Tidak boleh masuk yang lain gitu. Jadi artinya pemurnian itu maksudnya. Purifikasi itu pemurnian. Memurnikan akidah kita, ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Taala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyangkut dengan masalah akidah. Nah, masalah ibadah barangkali ada bagian-bagian nanti yang ada tanau. Ada tanau, ada keberagaman, ada macam-macam. Nah, itu sudah saya jelaskan. Nah, di Muhammadiyah sendiri ada tanau, ada boleh, ada keberagaman. Selama itu ada dalil, maka itu dibolehkan. Karena ada keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW itu memberikan melaksanakan ya ibadah, sholat, katakan doa macam itu berdasarkan macam-macam tawarannya. Seperti doa iftitah aja ada Allahumma baik, ada wajah itu, ada yang lain. Ada 13 ada berapa ini? Banyak itu model bacaan rukuk juga begitu, bacaan sujud juga begitu. Jadi artinya itu ada tanau. Jadi tidak ada boleh satu mengatakan oh itu enggak benar, tidak bisa. Seperti dulu saya contohkan misalnya sholat malam itu ada sahabat mengatakan 2-2, tapi Aisyah mengatakan 4-4 gitu kan. Kata sahabat sholatul lail masna-masna itu hadisnya sahih itu. Ya, di dalam buku Fatwa Tarjih juga disebutkan itu, ada dalil itu. Kemudian di dalam HPT juga dijelaskan tentang hadis Aisyah. Aisyah mengatakan makana yazun fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan illa 11 rakatin. Rasulullah itu tidak melebihi di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an. Dia sholat 4 rakaat, kemudian sholat 4 rakaat lagi. Qalat Aisyah bertanya Rasulullah, atanamu qabla an tutira ya Rasulullah sallam? Ya Rasulullah, apa kalau kamu itu tidur dulu sebelum witir? Maka Rasulullah mengatakan qad yanamu ainani wa la yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak, katanya. Hati tidur ayam gitu. Jadi Rasulullah SAW itu setelah sholat malam, sebelum witir, dia itu tidak langsung. Nah, kita ini kan sekarang langsung ini Pak. Nah, ini kita ini sholat malam kita ini tembak langsung ini. Artinya Aisyah langsung sholat Isya, sholat tarawih langsung selesai. Kemudian itu Rasul SAW itu malah diceritakan oleh oleh Aisyah. Rasulullah SAW itu ketika dia sudah sholat 4 rakaat, kemudian sholat 4 rakaat lagi, kemudian dia tidur dulu, baru nanti. Dalam beberapa keterangan dikatakan witir Rasulullah SAW itu sebelum subuh, sebelum fajar witirnya. Jadi bukan jam 8, bukan 9 witirnya. Maka sekarang timbul masalah. Bagaimana kalau kita punya sholat di masjid, kita sudah tutup dengan witir, nanti kita malam terbangun, kita mau tahajud, apa kita sholat witir lagi? Macam-macam pendapat tuh. Ada mengatakan, sujud witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Sholatnya tahajudnya boleh, tapi witirnya enggak boleh. Ada yang bilang lagi, nanti kalau mau sholat tarawih jangan witir dulu, tapi nanti witir setelah sholat tahajud. Padahal tadi hadis mengatakan tidak melebihi Rasulullah SAW dari 11. Ini kan namanya ada apa? Ada namanya tanau, ada namanya ta'arud antara satu dalil dengan dalil yang lain. Misalnya seperti Rasulullah sahabat mengatakan sholat malam itu 2-2. Sedangkan Aisyah mengatakan 4. Tapi sahabat mengatakan masna itu 2-2. Nah, masna itu artinya 2-2. Tapi kalau ruba'ah itu, kalau arba'an artinya 4. Bisa saja terjadi sholat 4 rakaat itu dibagi 2. 4 rakaat tapi 2. Kemudian summa itu kemudian itu apa? Itu ataf li tab'in. Artinya untuk lama, untuk berselang dulu, ada jedanya. Jadi setelah 4 rakaat ada jeda dulu, baru salat 4 rakaat lagi. Bisa difahami mungkin 2 rakaat 4 itu satu gelombang, kloter pertama apa namanya? Tahap pertama, ya tahap keduanya nanti setelah summa adalah 4 rakaat lagi juga dengan 2. Itu ada kemungkinan. Maka di Muhammadiyah itu dimungkinkan adanya tanau, adanya keberagaman, adanya perbedaan daripada satu sampai pada yang lain. Asal ada dalilnya, asal ada dalil itu di Muhammadiyah dibolehkan, tidak dilarang. Oleh karena itu bisa saja difahami bahwa Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sholat malam itu
dua-dua dan pernah juga empat-empat. Ya, oleh karena itu dalam soal-soal yang menyangkut fikih ibadah yang ada dalilnya itu tidak perlu dipertentangkan. Itu ada namanya tariqatut tawaquf, didiamkan. Jadi ada 3, tariqatut tarjih, tariqatul jam'i, tariqatut tauqif. Tarjih itu artinya dicari yang paling kuat, mana yang kuat itu yang dikerjakan. Berarti kita mencari dalil yang lebih kuat. Kalau misalnya setelah dicari yang lebih kuat itu sama-sama kuatnya, bisa saja tariqatul jam'i, metode menghimpunkan dalil yang tadi satu dihimpunkan dengan dalil yang dua ini. Itu namanya tariqatul jam'i. Tapi ada yang ketiga, tawakuf, mendiamkan artinya apa? Tidak perlu dibicarakan, ente laksanakan sesuai dengan keyakinan ente, kita juga laksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Jadi tidak perlu ada ribut-ribut ya. Tidak perlu ada misalnya sampai juga naik pitam karena berdebat, itu juga nggak boleh. Karena itu juga adalah semua itu harus berpangkat kepada dalil. Nah, di Muhammadiyah inilah yang dikatakan tarjih. Maka tarjih itu adalah ijtihadnya jama'i. Jama'i itu apa? Ijtihad yang ramai-ramai. Tidak ijtihad masing-masing. Karena berijtihad itu suatu yang Suatu yang berat. Maka dalam soal fatwa itu Rasulullah SAW mengingatkan ajrukum alal fatwa, ajrukum alan nar. Kamu berani berfatwa berarti kamu berani masuk neraka. Nah, ini mau tukang fatwa itu di antara dua juga ini. Berani berfatwa. Sementara hari ini itu kita harus berani melakukan sesuatu yang apa itu, atau ada pedoman-pedoman. Misalnya sekarang ini menyatakan suatu halal atau haram. Itu kan sesuatu yang bersiko. Sesuatu yang kita katakan halal ternyata haram, maka itu akan menjadi membiarkan orang makan yang haram. Atau sesuatu yang halal diharamkan, itu menjadikan orang yang tadinya boleh dimakan kemudian tidak boleh. Allah yang menghalalkan, kita mengharamkan, risikonya tinggi. Maka sebetulnya apalagi sebagai ulama ya, itu dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-A'raf 107 Allah mengatakan alladzina yattabi'una rasul an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahu fit Taurat wal Injil ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'anil khaba'ith. Rasul itu di antara tugasnya adalah tugasnya Rasul itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek, khaba'ith. Nah, pertanyaannya thayyib itu apa? Khaba'ith itu apa? Ini yang perlu. Sekarang banyak makanan produk-produk luar negeri segala macam yang dikemas, yang ada fabrikasinya. Itu perlu. Kenapa perlu sekarang adanya produk halal? Nah, sekarang ini di pemerintah kita ada aturan tentang produk jaminan produk halal itu. Ini 2024 ini sudah mandatori, sudah wajib. Setiap penyedia kuliner atau pabrik atau yang memproduksi makanan itu harus jelas halalnya, apanya. Kalau tidak jelas halalnya, nanti bisa dilarang. Karena itu melanggar undang-undang. Karena harus ada, pemerintah harus menjamin bahwa umat Islam itu harus mengkonsumsi yang halal. Maka untuk menentukan suatu yang khaba'ith itu kewenangannya apa? Atau tanya, kok MUI bisa-bisa aja menyatakan suatu halal atau tidak? Itu memang kenapa? Karena salah satu tugas Nabi adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek. Sekarang Nabi nggak ada. Seperti apa tanya? Nanya sama ulama. Maka dikatakan ulama warasatul anbiya, ulama itu warasatul anbiya, mewarisi antara lain tugas para nabi itu dilakukan oleh ulama. Tapi karena ulama itu tidak sempurna seperti Nabi, maka di Muhammadiyah diambil opsinya adalah ijtihad jama'i. Nah, kalau dulu itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi dan Hambali, itu semua orang itu komprehensif. Dia berilmu ilmu tafsir, dia ahli tafsir, ahli hadis, dia ahli semua. Maka dia bisa bertijad sendiri. Tapi sekarang kita tidak punya ahli semua. Ini sekarang sudah spesial. Seperti dokter, ada yang dokter telinga, dokter tenggorokan, dokter ini. Nanti dibagi lagi yang telinga kanan, telinga kiri, macam-macam gitu kan. Itu bagi-bagi. Jadi tidak ada yang komprehensif. Karena tidak komprehensif, ketika kita bicara hukum, maka harus dibicarakan bersama-sama. Nah, oleh karena itu ijtihad jamaah itu artinya tarjih. Jadi tarjih itu adalah para ulama berkumpul untuk membicarakan hukum yang belum jelas, belum ada seperti tafsiriyah yang menetapkan bagaimana.
Apalagi menyangkut masalah ibadah yang hayatnya, juz'iyatnya, kemudian kaifiyatnya harus jelas gitu. Artinya keadaan-keadaan seperti apa, kemudian bagian-bagiannya bagaimana, kemudian caranya seperti apa, itu harus jelas. Enggak boleh kita buat sembarangan. Oleh karena itu tarjih berfungsi, bertugas untuk merumuskan, untuk mencari, mentakhrij dalil-dalil yang boleh dijadikan sebagai dalil untuk hal-hal yang menyangkut ibadah. Itu. Kalau dalam soal-soal umur dunia itu agak lebih gampang. Kenapa? Semua boleh kecuali yang dilarang itu aja. Tapi kalau soal ibadah semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Kalau ibadah seperti ibadah mahdhah, seperti sholat, puasa, zakat, tahlil, macam-macam doa, itu semuanya dilarang. Ya. Malah dalam kaidah itu katakan al-asl ibadah haram, ya illa baca dalil ala awamiri, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi sekalian, jadi ini barangkali sesuatu yang perlu kita pahami dengan baik sehingga kita tidak mudah menerima informasi-informasi pelajaran-pelajaran tentang agama yang kemudian disampaikan oleh orang-orang yang kemudian kita mungkin ada keraguan atau kita tidak yakin, atau sesuatu yang barangkali kita ragu harus kita tanyakan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu, kalau enggak tahu. Jangan kita coba sendiri. Nanti kalau coba-coba nanti jangan-jangan enggak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Taala dan yang disabdakan Rasulullah. Kemudian barangkali itu sekedar saya mengharapkan kajian ini kalau yang menyangkut tarjih ini, kalau ada pertanyaan tidak apa-apa, biar nanti kita serahkan. Kalau tidak bisa hari ini, ke depan mungkin kita jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah ibadah atau sebagainya yang barangkali berkaitan dengan hal-hal yang belum jelas secara tafsiliah, barangkali ini bisa kita diskusikan. Nanti kalau misalnya saya tidak dapat menjawab hari ini, kita dirujuk kepada tarjih atau kitab-kitab lain yang mu'tabar yang bisa menjelaskan sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, yang menyangkut dengan masalah mungkin kaifiyat dan segala macam yang barangkali perlu kita konfirmasi. Karena sekarang ini kan begini Pak, sekarang ini di media sosial itu kan kadang banyak sekali ada yang ini tidak boleh kan, banyak itu ya. Yang ini gimana ini sebetulnya? Kadang-kadang orang warga itu netizen itu bingung juga. Yang ini mengatakan bid'ah, yang ini kan tidak apa-apa. Ya, akhirnya kita kadang-kadang, akhirnya orang yang nggak jelas, ya kalau begitu nggak sholat aja kitanya. Ini bid'ah, ya. Bagus nggak sholat aja kita kan. Ya. Jadi menghindari bid'ah itu dia menghindari sholat gitu. Jadi nggak sholat karena takut bid'ah gitu. Itu bukan bid'ah lagi, itu malah kufur jadinya kan. Malah kufur. Ya, bagaimana kalau tidak ada? Ya saya mengharapkan ke depan kalau ada kajian-kajian seperti ini, kita siapkan beberapa pertanyaan yang kemudian kita bisa diskusikan. Dalam arti diskusi bukan mengambil putusan, kita mudzakarahkan sehingga kita bahas, sehingga kita faham apa yang kita amalkan itu harus kita yakini. Kata kuncinya adalah ketika kita beribadah, berkeyakinan tentang Islam dalam soal akidah, kemudian kita beribadah tentang pada wajib, kita harus pastikan dan yakinkan bahwa yang kita yakini, yang kita amalkan itu ada dalilnya yang qat'i. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak jelas dalilnya. Kenapa? Kalau tidak jelas dalilnya, tidak jelas juga diterima atau tidak nanti kan? Ya, karena dalam hadis Muslim Rasulullah katakan, man amila amalan falaysa minhu alaih faradun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada Al-Quran dan Sunnah, maka fawaradun, radun itu tertolak. Jadi kita udah sholat sepanjang hari, sudah dikisah doa macam-macam kita kerjakan, tapi kemudian tidak ada dalilnya. Apalagi hari ini banyak misalnya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Misalnya dengan baca satu ayat itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Atau misalnya ada lagi, kalau ini baca 100 kali, Allah jamin tidak akan tersentuh dengan api neraka. Seolah-olah Al-Quran dan doa-doa itu dijadikan mantra-mantra yang bisa membebaskan kita dari sesuatu yang Padahal Al-Quran itu bukan hidayah, itu
Hudan, petunjuk, bukan mantra. Mantra yang kemudian kita baca, kemudian kita bisa selamat. Tidak bisa begitu juga. Cuman ada sesuatu yang Rasulullah pernah katakan, kalau kamu sakit, belum berjumpa dokter macam-macam, maka bacalah ini Bismillah 7 kali, kemudian dibaca, ditekan, itu ada petunjuk-petunjuknya. Tapi jangan kemudian kita memanfaatkan Al-Quran sebagai mantra-mantra yang kemudian dengan membaca itu kita mengharapkan keutamaannya dan jadi nanti syafaat dan dia apa? Kita baca Quran rajin, ya, kita mohonkan syafaatnya di hari akhirat. Sementara ya Al-Quran isinya kita tidak fahami dan tidak kita amalkan. Gitu sekalian. Ya mudah-mudahan ada agak maju ke depan biar kedengaran dia. Pertama tadi apa tuh? Pertama yang tingkat-tingkatan dulu ya. Nah kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga tidak ada satu hadis misalnya yang secara satu paket ya menjelaskan ini yang paling tinggi. Misalnya ada juga misalnya yang paling tinggi itu ihsan, ya, di bawahnya iman, suatu Islam gitu. Seolah Islam itu paling bawah, kemudian iman nomor 2-nya, 3 itu ihsan. Padahal ketika Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada takwa sebenar-benarnya dan yang kemudian disuruh kamu muslim. Berarti orang takwa itu adalah orang Islam. Kalau dia misalnya bertakwa tidak dengan ajaran Islam, maka dia takwanya tidak diterima. Artinya kita tidak bisa. Itu ada suatu waktu Allah menyebutkan ihsan. Ada seperti Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ada juga Allah mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhillah wa huwa muhsin. Al-ihsan. Itu kata Rasulullah, "Ma huwa al-ihsan?" Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Jadi itu tidak tingkat-tingkatan. Itu adalah konsep ajaran ya. Mungkin ada yang menyangkut spiritual, syariat misalnya yang menyangkut amalan-amalan fisik, tapi yang akidah ada sesuatu yang menyangkut dengan keyakinan yang ada dalam diri kita. Jadi itu bukan tingkat-tingkatan. Apakah nanti sampai kepada kalau yang tadi dibuat tingkatan Pak, dari yang saya dengar di apa itu, kalau sudah marifat kita tidak sadar, memang tingkatannya tidak sadar. Apakah orang yang paling tinggi iman itu orang yang tidak sadar? Kalau tidak sadar berarti tidak ada beramal dong. Jadi oleh karena itu tidak bisa dibuat tingkatan. Dan syariat itu adalah syariat ajaran Allah Taala yang Allah syariatkan. Allah mengatakan syara'a lakum minad-din. Allah syariatkan untuk kamu agama ini. Jadi bukan Allah apa. Nah jalan itu apa? Ya ini jalan semua. Kata Allah ini adalah agamaku dan inilah jalan ya. Sabil, tarik, turuk itu metode. Jadi caranya gimana? Syariatnya ini, tapi caranya bagaimana? Kemudian hakikat sesuatu yang makna hakiki ini seperti apa? Maksudnya apa? Marifat kalau kita lihat dalam apa itu kan tidak ada dalam apa itu. Kalau di Muhammadiyah itu ada irfani. Irfani itu bukan masalah akidah dan ibadah. Irfani itu adalah masalah-masalah yang menyangkut dengan umur muamalah. Karena menyangkut dengan akidah ibadah sudah ada aturannya. Kalau sudah masih bisa bermain bertualang dengan pikiran kita, akhirnya nanti kita bertemu dengan sesuatu yang tidak jelas. Maka apapun yang kita bicarakan soal akidah dan ibadah harus jelas dalilnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, adapun penelusuran kita sebelum kita mencari Tuhan seperti orang-orang yang katakanlah agnostik ya, orang-orang yang masih tidak jelas dia mencari begini-begini itu salah. Tapi setelah kita dalam Islam sudah ada tuntunan yang jelas yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita yakin itu, tidak boleh. Ada juga orang mengatakan kan belum tentu kita bisa saja orang itu benar, kita yang enggak benar. Tidak boleh begitu. Sebagai Muslim kita harus yakin akidah kita yang benar, bukan paling benar, yang benar. Kalau yang mengatakan Islam agama yang paling benar itu salah. Islam bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Jadi kadang-kadang kedengarannya benar Pak. Wah, Islam yang agama yang paling benar. Bukan paling, berarti ada juga benar yang lain, ada yang kurang benar, ada yang benar sedikit, kau gitu. Nah, sebagai Muslim kita harus meyakini Islam agama yang benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan mayyabtaghi ghairal Islam madinah fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari Islam selain agama, maka itu tidak terima Allah. Maka inna dina indallahil Islam. Agama Islam itu yang benar adalah Islam. Jadi tidak ada agama yang paling benar. Yang ada adalah agama yang benar. Sebagai Muslim kita harus yakin agama kita benar. Jangan kita merelatifkan kepercayaan kita, keyakinan kita.
Ya belum tentu kita yang benar dong. Jangan-jangan mereka nanti yang masuk surga. Kalau begitu ya masuk aja agama mereka. Atau enggak usah agama aja. Jangan-jangan semua agama ini enggak benar, buat apa kita sholat ini, kan begitu. Jadi oleh karena itu, jadi kita harus yakin itu bahwa hal-hal yang menyangkut dengan apa, jadi tidak ada. Jadi saya mengatakan dalam Al-Quran saya belum bertemu ya. Mungkin ada orang yang ulama-ulama besar sudah bertemu. Jadi ini tingkat pertamanya syariat, tingkat keduanya tarikat, yang ketiganya makrifat, yang keempat hakikat, yang keempatnya makrifat. Itu saya belum ketemu. Ya, saya coba nanti. Tadi saya juga diskusi dengan seorang doktor dari Bahrain ya. Sama-sama dengan sumber saya dengan Majelis Ulama. Juga saya lihat ada buku yang ditinggalkan, nanti saya baca ya. Kayaknya dia arah ke sana ya. Nah, tapi insyaallah mudah-mudahan kita cari itu, Pak. Jadi artinya apa? Intinya adalah ketika kita beragama, kita berakidah dan beribadah harus jelas. Yakinkan diri kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita yakini ada sesuatu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita meyakini sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya. Ya. Harus kita tahu dari dalilnya. Nah, dalam soal-soal yang menyangkut muamalah, yakini bahwa yang kita kerjakan itu tidak dilarang. Kalau dilarang tidak apa-apa. Ya, semua boleh ya. Boleh makan aja, apa aja boleh. Silakan makan semua. Asal itu tidak dilarang misalnya. Cuman ada juga misalnya haram itu ada haram dimakan, haram dipakai. Kadang-kadang kan tidak dimakan tidak apa-apa, dipakai juga kan boleh katanya. Ya, jadi itu soalnya ada yang haram misalnya makan itu ada lagi hukumnya halal thayyibah. Kursi halal tapi tidak baik untuk dimakan. Baiknya untuk didudukin. Jadi ada sesuatu yang jadi halal itu boleh juga ada untuk sesuatu yang saya kalau uang tidak jelas katanya saya tidak mau belikannya kepada makanan. Kalau uang tak jelas itu maksudnya tak jelas tak tahu saya itu. Mungkin komisi apa kayaknya. Kalau yang tak jelas itu saya enggak mau belikan apa. Paling saya beli cincin emas katanya. Saya belikin rumah. Rumah mau dipakai juga haram juga. Paling saya mau naik haji dengan uang haram juga enggak boleh. Jadi oleh karena itu haram itu ada haram itu yang dimakan itu jelas itu yang haram itu. Yang dipakai itu sesuatu yang tidak hak kita haram dipakai itu sesuatu yang kita peroleh secara yang tidak menurut syariat, maka itu termasuk hal yang diharamkan. Oke? Thank you, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.